Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Rizky Samuda. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 1A. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kalkulus untuk latihan 11 dan latihan 13. Ya, baik, kita langsung mulai saja. Di sini pertama adalah latihan 11. Nah, di sini ditanyakan adalah integral dengan batas bawah 2 dan batas atas pi akar pi per 2 x cos pangkat 3 dikali x pangkat 2 sin x pangkat 2 dx. Nah, di sini solusinya adalah pertama kita ubah dulu. Ini kita ambil u-nya. Di sini u-nya adalah cos x kuadrat ya. Kemudian du-nya adalah merupakan turunan dari u, yang mana turunannya adalah 2x dikali min sin x kuadrat dx. Nah, kemudian dx-nya di sini adalah kita ambil dari du, kemudian kita tukar posisinya sehingga hasilnya adalah du per min sin x kuadrat. Nah, kemudian di sini hasilnya kita masukkan jadi integral x u pangkat 3 kali sin x kuadrat dikali du per min sin x kuadrat. Kemudian hasilnya adalah selanjutnya adalah min seperdua dikali u pangkat 3 dikali du, yang mana ini sudah kita ubah menjadi u, kita sudah misalkan menjadi u ya. Setelah itu hasilnya adalah min seperdua. Nah, di sini adalah konstanta, kemudian kita pindahkan konstantanya dari dalam ke luar integral sehingga hasilnya min seperdua integral kemudian u pangkat 3 du. Nah, kemudian integralnya kita hilangkan dan kita di sini kita masukkan sesuai teorema pada kalkulus, sehingga hasilnya di sini berubah menjadi u pangkat 4 per 4 ya, sesuai teorema 1, teorema A, kemudian ditambah C. Seperdua dikali u pangkat 4 per 4 tambah C, kemudian hasilnya kita kalikan jadi min seperdelapan u pangkat 4 tambah C. Kemudian kita masukkan lagi pada u di sini, jadi hasilnya min seperdelapan cos pangkat 4 dikali x pangkat 2 tambah C. Kalau sudah sampai sini berarti kita sudah selesai tahap pertamanya. Kemudian kita lanjut, fx sama dengan min seperdelapan cos 4x kuadrat dengan batas atasnya akar pi per 2 dengan batas bawahnya 2. Kemudian kita lanjut, kita masukkan di sini batas atas sama batas bawahnya, jadi min seperdelapan cos pangkat 4 dikali akar pi pangkat 2 per 2 dikurang min seperdelapan cos pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Kemudian fx-nya di sini sama dengan min seperdelapan dikali cos pangkat 4 dikali 45. Nah, di sini 45 ini adalah 45 derajat, di mana didapat 45 derajatnya didapat dari pi per 2. Pi itu 360. Nah, pi 360. Kemudian kalau dibagi pi itu 360 ya, tambah pi 360. Nah, kemudian di sini ada akar. Akar dari pi. Akar pi itu sama saja dengan pi pangkat seperdua. Karena akar dari x ya, sifat dasar matematika, akar dari x sama dengan x pangkat seperdua. Jadi di sini pi-nya, akar pi berubah menjadi pi pangkat seperdua, kemudian seperduanya dikalikan dengan akar 2 yang ada di sini, sehingga berubah menjadi pangkat 1. Jadi pangkat hilang, sisa pi di sini. Kemudian di sini yang per 2, 2 dikalikan 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Berarti di sini pi per 4. Pi 360 dibagi 4 hasilnya 45. Nah, kemudian di sini min seperdelapan cos pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini hasilnya di sini 2 pangkat 2 sehingga menjadi cos 4. Kemudian kita lanjut ke bawah. Cos 45 itu hasilnya seperdua akar 2 atau akar 2 per 2.
sama saja. Jadi kemudian kita pangkat 4 di sini, jadi min 1/8 dikali akar 2 per 2 pangkat 4 dikurang min 1/8 dikali 1. Nah, 1 ini adalah hasil dari cos 4. Sebenarnya hasil dari cos 4 itu adalah 0,999 sekian. Namun di sini kita desimalkan saja menjadi 1 sehingga hasilnya adalah 1. Jadi min 1/8 dikali 1 pangkat 4. Nah, hasilnya pasti akan tetap sama, yaitu min 1/8 karena 1 pangkat 4 sama saja 1. Kemudian kita lanjut di sebelah kirinya, di sini min 1/8 dikali 2. Nah, di sini kan akar 2. Akar 2 berubah menjadi 2 pangkat 1/2. Pangkat 1/2 itu dikali dengan pangkat 4 sehingga menjadi pangkat 2. Jadi di sini sisa 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 per pangkat 4. Kemudian kita lanjut saja di sini, kita pangkatkan dan kita jumlahkan, hasilnya menjadi 2 pangkat 2, 4, dan 2 pangkat 4 adalah 16. Berarti 4/16. 4/16 kita sederhanakan jadi 1/4 sehingga min 1/8 dikali 1/4 hasilnya min 1/32. Hasilnya sisa di sini min 1/32 ditambah 1/8. 1/8 kita samakan pembilangnya sehingga 1/8 kita ubah menjadi 4/32. Setelah ubah menjadi 4/32, maka min 1/32 ditambah 4/32 hasilnya adalah min 3/32. Jadi ini adalah hasil akhirnya untuk latihan 11. Kemudian lanjut ke latihan 12. Di sini ada ditanyakan adalah integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Sin dikali 2x kurang 2 dx. Hasilnya adalah, kemudian kita di sini misalkan u sama dengan 2x kurang 2 dari sini, kemudian du kita turunkan dari sini, hasilnya 2 dx. Dx-nya kita tukar posisi sehingga jadi du per 2. Kemudian di sini kita ambil batas bawahnya, kita masukkan ke sini. Ini sesuai dengan teorema kalkulus yang kemarin sudah kita pelajari, ya, dimana kita langsung masukkan saja di sini batas bawah sama batas atasnya. Jadi di sini batas bawahnya adalah 0, kita masukkan ke u, kita misalkan jadi u sama dengan, jika misalnya di sini u-nya adalah misalnya x-nya adalah 0, maka 2 dikali 0 hasilnya tetap 0 dikurang 2, maka untuk x-nya 0, u-nya adalah min 2. Kemudian di sini untuk x-nya adalah 4, 2 dikali 4, 8, 8 dikurang 2, maka u-nya adalah 6. Untuk jika x-nya adalah 0, maka u-nya adalah min 2, dan jika x-nya adalah 4, maka u-nya adalah 6. Maka kita masukkan saja untuk di sini u-nya kita masukkan ke sini lagi dengan batas atas 6 dan batas bawahnya min 2 seperti ini. Nah, kemudian sin u dikali du per 2 sesuai dengan ini, ya, dengan hasil yang sudah kita misalkan. Kemudian 1/2 didapat dari sini, 1 di depan sin per 2 dari du per 2. 1/2 sin u kali du. Kemudian karena ini 1/2-nya adalah konstanta, kita majukan ke depan sesuai teorema. Kemudian 1/2 ini, nah, setelah kita pindahkan yang di dalam ini, kita kemudian integralkan. Sin u kalau diintegralkan maka hasilnya adalah min cos u tambah c. Sin kalau diintegralkan maka hasilnya adalah min cos ditambah c. Nah, jadi hasilnya kita hilangkan di sini integral, kemudian 1/2 dikali min cos u tambah c. Nah, kemudian di sini kalau sudah di sini kita lanjut 1/2 dikurang cos u dengan batas atas 6 dan batas bawahnya min 2. Kita masukkan masing-masing. Jadi 1/2 dikurang cos 6 dikurang 1/2 dikurang cos min 2. Nah, kalau sudah sampai sini tidak bisa lagi kita pecahkan karena hasilnya tidak akan bisa lagi. Jadi kalau sampai di sini maka hasilnya akan seperti ini saja. Dan ini adalah hasil akhirnya untuk jawabannya.
Dan sampai di sini saja penjelasan saya mengenai materinya. Kurang dan lebihnya, jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.